Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Selama saya benar. Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Ya! Anda tahu Ahok, hok. Ya, Basuki Cahayapurnama, tahu dong. Orang yang paling bersih di dunia ini dan paling anti korupsi di dunia ini. Tapi mungkin dulu, sekarang setelah bergabung dengan PDIP, kamu nggak perlu ngotot, karena kamu ini adalah komisaris, gajimu juga itu miliaran. Kamu harusnya nggak perlu ngotot seperti itu. Ngotot yang kamu lakukan adalah ngotot melakukan pengawasan, jangan sampai terjadi maling di dalam Pertamina. Kamu ngotot-ngotot seperti itu nggak ada gunanya. Lalu apa fungsinya kamu? Sejati, bukan macam sirkus untuk membereskan republik ini. Itu aja kamu ngomong fair. Loh, ini Pak Ahok perginya kok kemana-mana ya? Sekarang jadi bawa-bawa macan sesungguhnya dan macan ompong atau macan sirkus seperti itu. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud oleh Pak Ahok sebagai macan sirkus? Apakah Pak Joko Widodo atau malahan Pak Prabowo Subianto? Yang sama-sama kita ketahui, pada saat itu Pak Ahok adalah seorang komisaris utama, yang mana tugas Pak Ahok itu adalah mengawasi segala macam bentuk pelanggaran, mau pelanggaran kecil. Lagi-lagi korupsi guys, Indonesia diguncang skandal mega korupsi di PT Pertamina yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah teman-teman pada 2023. Nah ini terkait manipulasi impor minyak mentah dan produk kilang. Nah Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka termasuk petinggi Pertamina yang diduga mengatur pengadaan minyak dengan harga tinggi melalui broker. Nah skandal ini mencoreng upaya transparansi di BUMN tentunya teman-teman. Nah lagi-lagi korupsi ya guys ya. Kapan ya negara ini lepas dari persoalan beginian? Ada yang lagi viral lagi nih guys ya. Dari kasus ini tiba-tiba Ahok sebagai komut di era itu muncul memberikan keterangan yang membuat geger teman-teman. Nah nanti disimak lebih lengkap videonya di sini ya. Lalu dibalas oleh pengacara kondang nih Hotman Paris dan netizen-netizen lain yang membuat video balasan yang mendukung maupun yang kontra pada Ahok ini ya. Seru guys pokoknya ya. Mari kita simak selanjutnya di sini ya. Tetap di Demokrasi Channel. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Selama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Ada yang audit kok. Ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di republik ini.
Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan wewenang. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain, kita tahu mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Pasti kan nggak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Supaya membandingkan, beres negeri ini kok. Saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot, aduh ahok kamu, ya malu dong. Itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi, bahkan pencurian 1 sen pun, ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Ya! Anda tahu Ahok, hok. Ya, Basuki Cahayapurnama. Tahu dong. Orang yang paling bersih di dunia ini dan paling anti korupsi di dunia ini. Tapi mungkin dulu, sekarang setelah bergabung dengan PDIP, ya nggak tahu. Sama, dulu saya juga respect ke Ahok dan saya menganggap ya ini orang paling bersih di dunia ini. Tapi setelah bergabung dengan PDIP, setidaknya trust itu menjadi luntur. Ya, kenapa? Makin
makin meyakinkan saya lagi dan makin tidak percaya lagi sama Ahok kalau dia itu paling bersih di atas muka bumi ini. Ketika dulu Ahok mengata-ngatain Jokowi habis, menghina Jokowi habis dengan perkataan bahwa Jokowi itu orang yang tidak bisa apa-apa, Jokowi itu orang yang tidak bisa bekerja. Emang Jokowi bisa bekerja? Enggak, dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, dia itu nggak bisa kerja. Mulai titik itulah saya sudah sama sekali tidak percaya kepada Ahok. Ya, apa yang diucapkan Ahok sama seperti namanya. Apa itu? Ya, hok. Yang keluar dari mulut Ahok, ya hok. Yang Ahok keluar dari mulutnya sekarang ini masalah Pertamina, korupsi Pertamina, ya yang maha dahsyat ini, ya Ahok. Ya terlihat dia membela dirinya sendiri, ya, dan terlihat dia mengamankan partainya. Itulah yang kemudian saya berkesimpulan yang keluar dari mulutnya, hok. Ya bagaimana tidak, seorang komisaris utama Pertamina melihat kecurangan yang dilakukan oleh para direksinya selama 5 tahun pula dia menjabat di situ, nggak tahu, ya luar biasa peran komutnya. Udah gitu berlagak so yes lagi. Lihat ya video Ahok yang waktu itu wawancara di narasi, ya saya nggak bisa putar, nanti lain kali aja. Ya, tapi dari sanalah tercermin bahwa ini orang paling hebat di muka bumi ini. Ini orang paling bersih di muka bumi ini. Tidak ada orang yang lebih bersih darinya. Dia udah paling ternyata paling Hok. Ya, semua yang keluar dari mulut Ahok akhirnya menjadi hok. Apa ini karena bergabung dengan PDIP apa karena apa ya? Ternyata ya keyakinan saya ini ya tidak hanya seorang diri. Bang Hotman yang lagi ada di Singapura. Bang Hotman, salam dari Agrifana nih Bang. Halo Bang, cepet sembuh ya Bang ya. Cepet balik ke Indonesia, jangan lama-lama. Kelamaan ngapain di rumah sakit Bang. Cepet pulang Bang. Kalau perlu ntar gue jemput dah di bandara. Gue anterin pulang. Cepet sehat ya Bang ya. Mudah-mudahan cepet sehat dan kembali lagi ke Indonesia serta bisa beraktivitas kembali. Apa komentar Bang Hotman Paris tentang Ahok yang keluar dari mulutnya itu adalah hok? Cekidot. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok.
dalam ini. Dalam bang, majlep bang. Ya ayo, kalau konsekuen balikin gajinya. Gajinya menurut pengakuan Ahok waktu itu 170 juta per bulan. Nah, dia jabat berapa tahun tuh? 5 tahun atau 4 tahun? 5 tahun kurang lah ya. Berapa miliar? Balikin. Bener juga sih. Kalau dia bersih, ayo balikin. Karena kalau lihat video Ahok di channel lain, ya memang yang tadi saya bilang, kayaknya nggak ada orang yang paling bersih di dunia ini kecuali Ahok deh. So yes banget gitu. Ya, tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Ya mudah-mudahan nanti dipanggil kejaksaan, kemudian kejaksaan ya mencium aroma lain. Nggak mungkin seorang komut nggak tahu. Kalau tahu itu termasuk pembiaran, betul banget bang, setuju banget bang. Rasanya kok komut kok nggak mungkin nggak tahu. Even itu anak perusahaan dan ada komutnya sendiri dan ada dekomnya sendiri ya, dewan komisaris sendiri ya. Tapi di holding, di perusahaan induk, dia pasti anak perusahaannya dia tahu perlakuannya. Ya, dia tahu apa yang terjadi di anak perusahaan. Ya nggak mungkin nggak tahu. Nah, tahu dan ini bertahun-tahun kejadiannya, diem saja. Ya, semua yang kamu ucapkan itu ternyata hanya hoax Ahok. Jadi tak sampai di sini tahu ya teman-teman ya. Ya, Ahok setelah menghina Jokowi dulu habis-habisan pada saat Pilpres kemarin, beberapa saat setelah dia keluar dari komut Pertamina, nah, dia menghina Jokowi habis-habisan tuh. Keluar dari mulut Ahok pertama kali waktu itu bahwa Jokowi itu tidak bisa kerja sama sekali. Kalau mau tahu sebenarnya Jokowi itu nggak bisa kerja. Ya iya, bangun tol kan yang kerja tukang bangunan. Bener juga sih. Bangun bendungan, waduk, dam, irigasi, bandara. Ya tukang bangunan sih memang sih. Sama kenek, ya tukang aduknya. Ya bener sih, nggak bisa kerja sih Jokowi. Jokowi bisa hanya gunting pita doang. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Ya, setelah peristiwa itulah kemudian trust kepada Ahok pada titik terendah. Bahkan apapun yang keluar dari mulut Ahok sama sekali kita tidak bisa percaya lagi. Ya, dengan ucapannya yang seperti itu, padahal dia bertahun-tahun bersama Pak Jokowi, menjadi komut Pertamina juga diminta oleh Pak Jokowi. Tapi di akhirnya dia bilang bahwa Jokowi itu tidak bisa kerja sebenarnya. Jokowi itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Ya, pada titik itulah kemudian lagi-lagi apapun yang keluar dari mulut Ahok itu adalah hoax. Mau event itu benar sekalipun kita anggap hoax dan kita tidak percaya lagi. Ya, gimana mau percaya kalau bilangnya begitu? Ya sama, dia sudah mulai memutarbalikkan fakta. Dan itu tradisi di PDIP. PDIP itu selalu memutarbalikkan fakta, memframing sesuatu itu 180 derajat kebalikannya dengan apa yang terjadi. Itu kebiasaannya seperti itu. Ya, PDIP begitu. Nah, apakah kemudian itu terpengaruh partai? Ya, kita nggak pernah tahu. Tapi bahwa Ahok semasa itu dan sampai sekarang berubah total dan kita udah tidak percaya lagi, itulah Ahok hari ini. Dan itulah ketika wawancara di sebuah channel YouTube, ya panjang lebar dia menjelaskan, nothing. Itu yang keluar dari mulut lu, hoax Ahok. Tahu ya, yang keluar dari mulut Ahok adalah hoax. Dapat gua. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita terus monitor mega korupsi di Pertamina untuk menyelamatkan bangsa dan rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahok, saya kasih tahu ya,
Kamu nggak perlu ngotot, karena kamu ini adalah komisaris, gajimu juga itu miliaran. Kamu harusnya nggak perlu ngotot seperti itu. Ngotot yang kamu lakukan adalah ngotot melakukan pengawasan. Jangan sampai terjadi maling di dalam Pertamina. Kamu ngotot-ngotot seperti itu nggak ada gunanya. Lalu apa fungsinya kamu? Untuk jalan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan publik ini. Itu aja ngomong-ngomong fair. Loh, ini Pak Ahok perginya kok kemana-mana ya? Sekarang jadi bawa-bawa macan sesungguhnya dan macan ompong atau macan sirkus seperti itu. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud oleh Pak Ahok sebagai macan sirkus? Apakah Pak Joko Widodo atau malahan Pak Prabowo Subianto? Yang sama-sama kita ketahui, pada saat itu Pak Ahok adalah seorang komisaris utama, yang mana tugas Pak Ahok itu adalah mengawasi segala macam bentuk pelanggaran, mau pelanggaran kecil dan pelanggaran besar. Pak Ahok lah yang berkewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat ataupun memberi peringatan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ujuk-ujuk sekarang Pak Ahok teriak-teriak di seluruh media sosial yang seakan-akan on fire, dan itu malah memperlihatkan ke masyarakat bahwasanya Pak Ahok itu seperti pahlawan kesiangan atau fake hero. Padahal pangkal akar masalahnya itu adalah dari longgarnya pengawasan, yaitu pengawasan dari Pak Ahok sendiri. Nah, akan lebih bijak sekali sebagai mantan komisaris utama, harusnya terlebih dahulu Pak Ahok minta maaf kepada seluruh warga negara, karena Pak Ahok itu mungkin melakukan mungkin di sini Pak Ahok juga korban karena tidak mengetahui pelanggaran yang mereka lakukan. Karena bagaimanapun Pak Ahok dalam tugas sebagai komisaris utama itu sudah diembankan tugas untuk mengawasi. Tahu-tahu Pak Ahok pun kecolongan. Jadi di sini bukan hanya warga negara sendiri yang korban, toh Pak Ahok juga yang jadi korban seperti itu. Justru saya melihat ucapan Pak Ahok itu sedang menampar diri Pak Ahok sendiri. Koreksi saya kalau salah. Semacan sirkus apapun orang yang Pak Ahok tuding, justru di sini macan sirkusnya adalah Pak Ahok. Karena apa? Karena yang bertugas langsung dan memiliki tanggung jawab langsung untuk melakukan pengawasan pada saat itu adalah Pak Ahok sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah benar Pak Ahok sedang menampar diri Pak Ahok sendiri dengan kosakata macan sirkus? Jawab sendiri.